Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Safu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan, walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat Akang Safu Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Ada saatnya sejarah membutuhkan satu suara jernih yang tak gentar mengguncang keruhnya tradisi yang penuh mitos. Ada waktunya akal sehat harus lebih didengarkan daripada pekikan emosional. Dan hari ini, saya berdiri bersama orang-orang yang memilih jalan itu. Jalan yang sunyi, jalan yang penuh resiko. Tetapi, itulah sejatinya jalan kebenaran. Sahabat Akang Sefuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Bertahun-tahun kita dicekoki oleh doktrin-doktrin yang mana menyatakan bahwasanya mempertanyakan nasab seseorang, mempertanyakan nasab seorang habib itu sama halnya dengan menghina Rasulullah SAW. Bahwa menuntut bukti atas silsilah seseorang, mereka nyatakan yang menuntut tersebut ialah telah masuk kepada kekufuran. Masya Allah. Yang mana telah kufur terhadap karomah keturunan. Bahwa semua harus diterima begitu saja, tanpa boleh diuji, tanpa boleh ditelisik, tanpa boleh didekati dengan nalar dan ilmu. Semua itu dikemukakan, dinyatakan oleh mereka-mereka yang sekarang ini sedang dibongkar kedustaan nasabnya dan diperkuat oleh para mukibin-mukibinnya yang membela hanya sekedar dengan subjektivitas semata, hanya sekedar dengan emosionalnya, akan tetapi tidak dengan ilmu, apalagi menggunakan nalar yang bersih. Namun kini sejarah berputar, satu demi satu tabir romantisme itu mulai dikoyak oleh sebuah kajian ilmiah daripada Kiai Haji Imaduddin Usman. Satu nama yang hari ini menjadi perbincangan nasional, bahkan internasional. Karena kemarin kita tahu Kiai Imad sendiri menyatakan bahwasanya yang dari Malaysia pun mau mengundang Kiai Imad. Bahkan mungkin yang di Maroko dan nakobah-nakobah yang ada keterkaitan dengan Wali Songo, itu ya. Ini kemungkinan saya saja, akan tetapi ketika Kiai Imad berbicara ada yang dari Malaysia, yaitu dinyatakan langsung oleh Kiai Imad. Nah, Kiai Imad sendiri bukanlah orator ataupun provokator, bukan pula sosok yang membawa dendam, tapi beliau datang sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebagai ulama yang memegang pena lebih tajam daripada pedang. Dan pena beliau hari ini telah mengguncang struktur sosial yang selama ini dibungkus dalam mitos-mitos keturunan suci. Nah, kemudian muncullah pertanyaan, apakah yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Usman ini adalah bentuk daripada kezaliman? Justru tidak. Justru inilah tuntutan ilmiah, yang mana tuntutan ilmiah dalam tradisi Islam yang sejati. Islam yang agung tak pernah mengharamkan pertanyaan. Islam yang luhur tak pernah melarang riset ilmiah. Islam yang mulia justru berdiri di atas argumen dan bukti, bukan berdiri dari warisan nama yang tak bisa diverifikasi. Namun sayang seribu sayang, yang justru paling keras menyalahkan kajian ini bukanlah dari para ahli nasab, bukan juga dari para doktor sejarah, bukan pula dari profesor filologi, bukan pula daripada profesor ataupun seorang pakar genealogi, yakni dalam hal ini DNA. Tapi orang-orang yang tak pernah tahu akan hal ini, tak pernah meneliti, yang mana hanya sekedar ikut-ikutan sahaja, orang yang tak pernah menulis makalah ilmiah seumur hidupnya, tapi berani mengatakan bahwasanya itu bukan tesis, menyalahkan tesisnya Kiai Imad, itu bukan tesis
itu cuma clipping semata katanya. Banyak kan yang komentar demikian. Saya sih ketawa aja lihatnya. Kemudian ada lagi, kalau ilmiah kenapa tidak diuji di forum resmi katanya. Wow. Kemudian ada juga, kalau memang benar itu ilmiah, kenapa nggak disertai sidang katanya, nggak disidang dan sebagainya. Lucu sekali kan. Padahal ya kita tahu ya kalau memang benar-benar mereka itu terbuka nalarnya, pemikirannya dan objektif. Ya tinggal ikuti aja alurnya. Banyak kan seorang profesor, seorang doktor, bahkan guru besar dari suatu universitas mendukung kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Banyak lah, nggak perlu ditanyain lagi. Seorang doktor, seorang profesor pun daripada kebanyakan akademisi yang sekarang berkomentar ataupun langsung ikut andil dalam perjuangan Wali Songo, mereka sudah tahu. Banyak sekali, silahkan lihatlah oleh sahabat-sahabat di YouTube kan. Saya lebih menyarankan di konten pada suka. Di konten pada suka ini menyajikan dialog langsung interaktif, lab bersama para tokoh cendekiawan, bersama para akademisi gitu kan, yang mana memang benar-benar akademisi, benar-benar bergelar profesor, doktor dari berbagai disiplin ilmu kan. Tapi ada aja yang nanya demikian. Ini kan lucu. Makanya ketika saya ada yang bertanya, kalau misalkan itu ilmiah, kenapa nggak di sidang resmi dan bla bla bla? Saya lebih jawab, pertanyaan Anda nggak mesti dijawab. Lihat bukti aja gitu. Makanya yang bertanya ketika hal yang sangat lucu demikian, saya nggak jawab. Ngapain dijawab gitu? Lu siapa? Sekelas profesor doktor aja mengikuti alurnya, bahkan memuji Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kan itu. Nah, faktanya padahal mereka sendiri tak tahu apa itu sidang ilmiah itu kan. Tak kenal apa itu kritik sumber primer. Tak paham perbedaan antara kutipan dan plagiat. Dan pula tak pernah mendalami apa itu validitas nasab, apa itu validitas sanad, ataupun isnad, ataupun silsilah sejarah. Mereka yang paling lantang bersuara keras, caci maki, tapi mereka tak punya dasar. Mereka membela dengan emosi, bukan dengan dalil, bukan dengan hujah, argumentasi yang bisa divalidasi. Mereka bilang ini ya memang bukan kajian ilmiah karena dilandasi hawa nafsu dan sebagainya, bla 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 bla. Jadi gini bro, ketika mereka bilang ini bukan kajian ilmiah, padahal justru inilah bentuk riset ilmiah yang paling jujur dan berani menurut saya. Kenapa? Menelusuri manuskrip, membandingkan referensi sejarah, membongkar konstruksi nasab dengan akal yang sehat dan dalil, bukan dengan mitos ataupun kultus. Ini namanya kajian ilmiah. Mereka membantah kajian ilmiah tidak dengan dalil, hanya sekedar dengan emosi, dan juga dengan mitos, dengan kultus, dengan berpegangan kepada dalil-dalil yang lemah. Nah, sekarang kita perbandingkan. Makanya kata saya tadi, ketika mau mengikuti alurnya polemik nasab ini, kita harus dengan nalar terbuka, objektif, tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini, belum menentukan pilihan. Artinya supaya memang kita itu bukan sekedar masuk ke doktrin, bukan doktrin aja yang masuk. Nah, sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan demikian kan. Nah, orang yang mempertanyakan demikian, jikalau mereka itu bukan seorang akademisi, pasti hanya sekedar korban doktrinan. Yakin saya, korban doktrinan daripada Khabib, yang mana memang yang nggak mau nasabnya itu dipertentangkan, nggak mau kedustaannya itu terbongkar, kan itu. Nah, kemudian lantas siapa yang justru memberi tempat terhormat untuk kajian ini? Banyak sekali doktor-doktor, profesor, seperti yang luar biasa itu membela Kiai Imad. Ada Dr. Ubaidillah Tamamunji, ada Dr. Ribut Nuhuda, ada Dr. Soleh Basyari, ada kemudian dari Profesor Zahro, dan banyak sekali. Ada Dr. Sugeng gitu kan. Nah, kali ini ada Profesor Kiai Haji Mukri ya, Kiai Haji Mukri. Beliau guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini tentunya, Jakarta. Nah, dalam video ini akan saya tayangkan sebentar lagi ya. Nah, kita akan menyaksikan sendiri bagaimana seorang akademisi besar, bukan kaleng-kaleng. Dari gelarnya nggak bisa kita tempuh kayaknya. Oleh saya nggak bisa saya tempuh. Dari usia pun sama. Dia itu pernah seumuran saya belum pernah seumuran beliau ya.
Nah, seorang akademisi besar yang mana memang memberi ruang, membuka panggung, dan bahkan menghargai sudut pandang dari Kiai Haji Imaduddin Usman dengan kepala dingin dan nalar yang jernih. Nah, bagi kami inilah kemajuan. Inilah tanda bahwa Islam bisa hidup berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Bahwa Nahdlatul Ulama bukan hanya sekedar menjaga tradisi, tapi juga siap menguji ulang tradisi demi kebenaran. Dan bahwa habaib, bahwa dzurriyyah Nabi yang sejati, jika benar keturunannya, seharusnya lebih terbuka, bukan justru menyembunyikan nasab mereka di balik emosi buta dan tekanan massa. Sahabat Akang Sepuh channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, kita tak sedang membenci satu kelompok, kita tak sedang melecehkan para habaib. Kita justru ingin memuliakan agama ini dari oknum-oknum yang selama ini menjual nama Rasul demi mendapatkan keistimewaan sosial dan kekuasaan simbolik. Maka dari itu, mari kita dengarkan dengan hati terbuka, dengan nalar yang kritis, dengan sarana objektif. Mari kita tonton dengan nalar pula yang jernih. Inilah percakapan antara dua insan manusia, yang satu bertanya, yang satu menghargai, yang satu bertanya, yang satu menjawab. Dari sinilah sejarah sedang ditulis ulang. Inilah tayangan selengkapnya dari tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji, beliau selaku Gubes UIN Jakarta ya. Dan ini bersama Yusuf Mas, Kang Yusuf Mas, saya manggilnya Kang Mas Yusuf Mas, gitu ya. Tonton selebihnya di channel Pada Suka TV. Oke, kita langsung tonton sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya simpulkan, memang ya Kiai Imad ini walaupun masih muda, tapi memang hebat. Temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi, ya komprehensif, sangat rasional dan bagus sekali, apalagi ketika menelusuri nasab. Bahkan saya menemukan kitab sebuah manuskrip di abad ke-10 yang menyatakan bahwa Jadid bukanlah dari keturunan Ali Al-Uraidi seperti Ahmad bin Isa, tetapi Jadid merupakan keturunan dari Ja'far As-Sadiq, di mana Ja'far As-Sadiq, bukan Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim, Musa Al-Kadhim punya saudara bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini mempunyai anak bernama Ahmad. Kemudian Ahmad mempunyai anak tiga, Muhammad, Ali, dan Husain, tidak, dan bernama anak bernama Ubaidullah. Tetapi dalam riwayat Al-Burqa ini punya anak bernama Ubaidillah. Nah, katanya juga punya anak lagi, Ubaidillah ini selain Alwi adalah Jadid. Sementara di dalam manuskrip abad 10 yang saya temukan, itu Jadid adalah merupakan keturunan Musa Al-Kadhim. Siapa Musa Al-Kadhim? Yang tadi saya sebutkan, kakak daripada Ali Al-Uraidi yang mempunyai satu ayah bernama Ja'far As-Sadiq ya. Jadi sangat lemah sekali konstruksi nasab Ba'alawi ini dilihat dari sisi ilmu kitab-kitab nasab yang ditemukan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV, saya masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji MA MH. Beliau adalah guru besar syariah, ilmu syariah dan hukum di UIN Syarif Hidayatullah dan juga Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor. Romo Yai, kita juga pernah membahas tentang nasab habaib. Nah, ini menarik, tapi kita mungkin mengulas tentang nasab habaib itu ini persoalan yang akademik lah ya. Nah, beberapa karya Kiai Imad itu masih menjadi pro kontra. Tapi sebagian dari orang seperti Pak Esikam itu ya, peneliti gitu ya, Menristek di era Gus Dur, kemudian juga kemarin ada salah satu dokter muda NU mengapresiasi bahwa karyanya ini luar biasa, bisa membongkar bagaimana persoalan-persoalan tekstual yang tadinya tidak diketahui, kemudian umat bisa tercerahkan dengan penemuan atau kajian Kiai Imad ini. Nah, mungkin Romo Yai bisa melihat sosok Kiai Imad itu Kiai muda ya, yang berani dan juga cerdas dari Banten. Bagaimana Romo Yai memotretnya? Subhanallah, Kak Yusuf luar biasa. Kita udah bahas tentang karya beliau
ketika melihat nasab khususnya para habaib di Indonesia tercinta ya, tapi nggak sampai tuntas sangat ya waktu itu ya. Kini lebih saya dalami lagi dari hasil diskusi dialog para ahli, antara lain Pak ya Profesor A.S. Hikam ya, dan berbagai tokoh lainnya. Yang saya simpulkan memang ya Kiai Imad ini walaupun masih muda tapi memang hebat, temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi ya. Jadi betul tadi Pak A.S. Hikam sampaikan juga yang lainnya ya, saya termasuk dalamnya. Dan tapi saya memang belum jumpa dengan beliau langsung, tapi dalam mimpi sudah gitu ya, sehingga ya temuan-temuan beliau itu sangat ya komprehensif, sangat rasional dan bagus sekali, apalagi ketika menelusuri nasab ya. Nggak gampang, nasab saya aja susah gitu kan, apalagi berbagai tokoh gitu kan yang namanya dzurriyyah cucu Rasulullah SAW. Saya pernah diskusi gitu kan, bahwa penemuan Kiai Imad itu mencerahkan terhadap keberagamaan masyarakat di Indonesia, Nusantara, tentang persepsi terhadap habaib, kemudian juga relasi kuasa atau patronase ya, masalah keberagaman. Nah, bagaimana nih Romo Yai melihatnya? Dari hasil penelitian yang saya sudah baca itu ya memang beliau objektif ya, menyatakan apa adanya gitu kan, tidak menambah-nambah yang masih tidak ada menjadi ada gitu kan. Ya. Jadi apa adanya, objektif ya. Betul dari kesan Pak A.S. Hikam, Profesor A.S. Hikam, ya yang saya baca itu kesannya beliau tidak menjelek-jelekan nasab apa dan semua, tapi ketika beliau temukan tidak ada nasab misalnya siapa gitu ya, Alawi ya sehingga pro kontra itu kan, kenapa kan kesinggung betul yang ya, sudah ada nasabnya itu Alawi, menurut Kiai Imad tidak ada ya, soal juga di situ gitu kan. Tapi memang kalau lurus ya lurus saja, baik-baik aja dengan alat bukti dan seterusnya ya. Termasuk diri saya ini yang keturunan siapa saya, bukan ada keturunan ya Balawi atau apapun, saya ya sebagai hamba Allah saja dari ibu saya, bapak saya yang memang dididik oleh beliau dari kecil itu ya, talim ngaji ke beliau langsung juga ke yang lainnya dan kuliah gitu, dan seterusnya ya. Jadi ya tidak ujuk-ujuk gitu kan, dan alhamdulillah kita menikmati indahnya ya bimbingan dari orang tua langsung itu, selain guru-guru kita yang ngawal kita, dosen-dosen dan seterusnya gitu kan. Iya. Baik, Romo Yai, bahwa memang persoalan habaib gitu kan ya, orang ketika bertemu ya, termasuk diri saya lah, bertemu dengan seorang habaib gitu kan, wah itu udah excited gitu kan ya, cucu Rasulullah gitu kan ya, nah kemudian dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau menurut Romo Yai gitu kan ya, ketika seorang tersambung nasabnya ke Rasulullah, pasti ada ciri-ciri khusus gitu kan ya. Nah, mungkin Romo Yai bisa memberikan sebuah sampelnya. Iya, bagi saya kata kuncinya ya, apalagi ini cucu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mahal nilainya, harganya ya, itu ya kita jaga dari kita gitu kan, dari hal-hal yang di sana itu ada nilai maksiat, nilai dosa, sehingga bisa menurunkan muruah sebagai cucu Rasulullah gitu kan. Dan bahkan kita akan lebih tingkatkan dengan ikhlas ya, bukan hanya kesombongan, ini saya nih, jangan begitu gitu kan. Kita dengan tulus, ikhlas, tawadhu gitu kan, makin kita tingkatkan nilai-nilai akidah, nilai syariahnya, dan nilai akhlakul karimah, akhlak ya. Jadi akhlaknya jangan koboy, akhlaknya jangan ya kelihatan sombong, masa cucu Rasulullah gitu lagunya dan seterusnya. Iya. Kalau dampak positif dari penemuan Kiai Imad itu bagaimana, Romo Yai? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa ya, temuan beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan banyak nilai plusnya lah dari beliau itu untuk menemukan ya apalagi tulisan gitu kan, dalam bentuk buku, itu luar biasa hidayah Allah itu, nggak gampang itu, sehingga ya kita banggalah ya Kiai Imad ini betul-betul Allah yang pilih ini gitu ya. Maaf ya, saya bukan sombong menyatakan bahwa ini hebat ini, tidak, saya menilai apa adanya ya. Beliau itu nggak gampang ya, kita sebagai ya profesor ya nulis buku ya Allah susahnya bukan main gitu kan. Kita memang diwajibkan
dipublikasikan beberapa belas buku, jurnal, Scopus lagi untuk profesor itu kan, dan tulisannya mesti di mana-mana, bukan hanya 1, 2, 3, minimal 3 ya, internasionalnya. Itu ya, sampai saya alhamdulillah dari Jinal dapat 10 tulisan ya internasionalnya, ya antara lain Saudi, kemudian ya Mesir, Jordan, kemudian Jepang, kemudian ya itu kan Jerman, dan alhamdulillah yang lain-lainnya, yang Perancis dan seterusnya. Artinya kita bisa berdakwah di situ, nilai-nilai dakwah kita komprehensif gitu, sehingga dalam ujian profesor saya, ini tulisan di Amerika, Pak ini gimana? Nah, itu soal tindak pidana dan sebagainya. Oh iya, saya nulis tentang tindak pidana. Kemudian terbitnya di Amerika nggak ada soal, terbit mah izin Allah, supaya saudara kita yang di Amerika yang kebetulan Muslim dia sadar betul bahwa tindak pidana atau jinayah, termasuk pencurian gitu kan, apa korupsi atau ya pencucian uang itu ada nih, jani pelaku tindak pidana ya. Baik, kemarin saya podcast dengan Pak Hikam, dia mengatakan ini apa kita dorong Kiai Imad itu menjadi intelektual muda Muslim untuk berkelas dunia. Nah, kira-kira bagaimana nih Romo Yai ini? Saya setuju itu, karena memang ya kita ingin ya semakin bertambah lah gitu kan intelektualitas kita yang Muslim itu untuk kelas internasional, kelas dunia gitu kan. Mengapa tidak? Memang sudah layak gitu kan, dan sudah tinggal kita promosikan betul dan sebagainya supaya saling ya menguatkan lah gitu. Insya Allah. Sebagai closing statement, kira-kira bagaimana saran terhadap Kiai Imad, kemudian juga terhadap para habaib ini kan subjeknya itu kan habaib ya, yang nasabnya apa dikritisi oleh Kiai Imad. Subhanallah, kepada Pak Kiai Imad saya sudah sampaikan tadi, dan bahkan sebelumnya juga saya salut sekali, tawadu juga walaupun masih muda, mungkin apakah usianya lebih muda atau lebih tua dari saya gitu kan, kayaknya lebih muda ya, oleh perterusan perjuangan cinta ilmunya itu. Dan kepada para habaib, jangan merasa tersinggung dengan hasil temuan atau buku, hasil penelitian dari Kiai Imad atau dari yang lainnya. Kalau untuk kebaikan mengapa tidak gitu, jangan sampai kita terjebak sebagai yang mengatasnamakan dalam nasab kita cucu baginda Rasul Muhammad SAW dalam kemaksiatan dan dosa, nauzubillah. Bahkan kita akan semakin tingkatkan kualitas ya ibadah kita, amal saleh kita, dan ya apalagi ya nilai kebajikan lah kita usung bahwa kita cucu Rasulullah ini gitu, dan seterusnya dalam hal-hal yang baik-baik. Baik, terima kasih Romo Yai. Terima kasih pemirsa Persuara TV. Itulah Oke, sudah saya tampilkan tadi. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, dan bagi sahabat yang masih kontra, yang tidak setuju, yang belum melek nalarnya, yang masih butek ya, nalarnya belum jernih, semoga terbuka setelah melihat video ini. Akhirul kalam, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Akang Sefuh Channel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.